Oke, mari kita bedah satu emiten yang ceritanya ini jujur aja luar biasa dan jarang banget terjadi di bursa kita. Kita bakal lihat sebuah perusahaan yang bertransformasi bukan cuma sekedar ganti baju, tapi ganti wujud total. Dari perusahaan teknologi kecil menjadi calon raksasa industri. Ini dia kisah dua wajah dari saham GPSO. Biar langsung kebayang segila apa perubahannya, coba lihat aja dua angka ini. Di satu sisi ada GPSO yang lama, perusahaan dengan aset ya sekitar 49 miliar rupiah. Kecil. Lalu di sisi lain ada visi GPSO yang baru dengan target aset sampai 5 triliun rupiah. Ini bukan lagi soal tumbuh, ini soal penciptaan ulang. Pertanyaannya, kok bisa? Gimana ceritanya? Untuk bisa menjawab itu, kita harus mundur sedikit. Kita flashback dulu. Kita perlu kenalan sama GPSO versi lama. Siapa sih mereka sebenarnya sebelum ada gebrakan besar ini? Karena memahami masa lalunya itu kunci buat menilai masa depannya. Jadi gampangnya gini, GPSO ini tadinya adalah distributor tunggal di Indonesia buat produk-produk teknologi dari South Group Cina. Mereka jualan alat-alat canggih gitu, buat pemetaan, buat survei. Bisnisnya sangat spesifik, sangat niche. Artinya apa? Ya pasarnya juga terbatas. Perusahaan ini sebenarnya udah cukup lama, berdiri dari tahun 97. Terus di tahun 2021, mereka coba peruntungan melantai di bursa alias IPO. Tapi perjalanannya sebagai perusahaan publik ternyata nggak mulus-mulus amat. Puncaknya, di tahun 2025, perusahaan ini bisa dibilang megap-megap, menghadapi masalah keuangan yang serius. Nah, ini dia rapornya. Coba deh fokus ke kolom pendapatan. Dari 10,2 miliar di 2024, anjlok parah jadi 5,5 miliar di 2025. Hampir separuhnya hilang. Walaupun ruginya kelihatannya membaik dikit, tapi kalau omset terjun bebas kayak gini, ini lampu merah. Ini sinyal bahaya, model bisnisnya jelas lagi nggak sehat. Dan kalau angka tadi belum cukup meyakinkan, grafik ini memperjelas semuanya. Penurunannya drastis banget. Kondisi inilah yang jadi pemicu kenapa perubahan radikal jadi satu-satunya pilihan. Perusahaan ini butuh diselamatkan, butuh visi yang sama sekali baru. Dan penyelamat itu pun datang. Disinilah alur ceritanya berbalik 180 derajat. Masuklah investor baru, pengendali baru, dengan agenda yang totally berbeda. Ini adalah momen pengambil alihan oleh grup Cokro. Babak baru dimulai. Lebih detailnya, ada satu entitas namanya PT Pimsef Pulau Gadung. Ini bagian dari grup Cokro. Mereka masuk dan langsung borong 45,45% saham GPSO dari pengendali lama. Dengan porsi segitu besar ya udah, resmi mereka jadi nahkoda baru buat kapal GPSO. Prosesnya itu ada dua langkah utama. Pertama, jelas, mereka beli dulu saham pengendali lama. Kedua, sesuai aturan OJK, mereka wajib melakukan yang namanya penawaran tender wajib atau MTO. Ini ibaratnya mereka bilang ke pemegang saham publik lain, "Hei, kami pengendali baru. Kalau kalian mau jual saham kalian, kami siap beli di harga segini." Nah, ini dia bagian yang paling seru dan paling penting buat kita sebagai investor. Perhatikan harganya baik-baik. Grup Cokro beli saham dari pengendali lama cuma di harga 66 perak per lembar. Tapi pas mereka tender offer ke publik, mereka nawarin di harga Rp436. Jauh banget kan? Ini tuh sinyal yang super kuat. Ini artinya, pengendali baru ini melihat nilai di dalam GPSO yang jauh lebih tinggi dari harga belinya. Mereka rela bayar mahal buat mengamankan kendali. Setelah proses pengambil alihan beres, barulah cetak biru yang sebenarnya dibuka ke publik. Ternyata ini bukan sekadar ganti pemilik, ini adalah rencana besar untuk membangun raksasa industri baru dan GPSO dipakai sebagai kendaraannya. Langkah pertamanya, boom, langsung ada rencana injeksi aset senilai 700 miliar rupiah. Biar ada gambaran, angka ini aja udah lebih dari 10 kali lipat total aset GPSO yang lama. Ini fondasi awal dari transformasi total yang mereka rencanakan. Dan aset 700 miliar ini bukan aset sembarangan. Ini tuh satu ekosistem manufaktur yang komplit. Ada perusahaan buat bikin komponen logam berat, ada yang buat komponen presisi, ada juga yang spesialisasinya di jasa perlakuan panas logam. Lengkap. Plus ditambah aset properti di kawasan industri top kayak Jababeka dan EJIP buat dapat pemasukan sewa. Jadi dalam sekejap, GPSO berubah dari distributor alat survei jadi konglomerat manufaktur dan properti. Beda alam. Tapi tunggu dulu, 700 miliar itu ternyata baru pemanasan. Visi jangka panjang, endgame-nya grup Cokro itu ini, membangun GPSO sampai punya aset tembus 5 triliun rupiah. Ini tujuan akhirnya, yang nunjukin ambisi mereka yang luar biasa besar.
Oke, dari semua cerita tadi, sekarang kita sampai di pertanyaan paling krusial buat kita sebagai investor. Dengan perubahan sedramatis ini, terus gimana cara kita menilai harga wajar saham ini? Ini dilema valuasi yang klasik banget. Inilah pertanyaan sejuta dolarnya. Saham ini tuh sebenarnya murah atau mahal sih? Kita harus menilainya berdasarkan masa lalunya yang jelek, atau berdasarkan potensi masa depannya yang kelihatannya cerah, tapi kan belum pasti. Kalau kita paksain pakai kacamata lama, pakai metrik-metrik tradisional, wah, angkanya jadi aneh semua. PBV-nya 5,6 kali, kelihatan mahal banget dibanding rata-rata industrinya. PE ratio-nya minus, ya iyalah kan masih rugi. Poin pentingnya adalah, metrik-metrik ini udah nggak relevan lagi. Ini sama aja kayak menilai mobil F1 pakai standar mobil keluarga. Nggak nyambung. Jadi, cara memandang GPSO yang benar saat ini adalah sebagai sebuah kendaraan pertumbuhan atau growth vehicle. Coba bayangkan GPSO ini seperti cangkang perusahaan TBK yang kosong tapi strategis yang sekarang mau diisi sama harta karun berupa aset-aset produktif milik grup Cokro. Pasar itu nggak lagi peduli sama bisnis distributornya yang dulu, tapi pasar sedang membeli janji dan potensi dari aset-aset baru yang akan masuk. Tentu saja, dalam setiap investasi, apalagi yang menjanjikan imbalan super besar, pasti ada risiko yang sepadan. High risk, high return kan? Jadi kita harus bijak. Kita bedah dua-duanya dengan seimbang. Setidaknya ada 3 risiko utama yang harus kita perhatikan. Pertama, ini penting banget, risiko dilusi. Buat masukin aset baru itu kemungkinan besar akan ada rights issue. Nah, kalau kita sebagai pemegang saham minoritas nggak ikut serta, porsi kepemilikan kita di perusahaan otomatis akan menyusut. Kedua, risiko eksekusi. Nyatuin beberapa perusahaan manufaktur besar jadi satu itu nggak gampang. Butuh eksekusi yang sempurna. Terakhir, risiko regulasi. Karena ini melibatkan transaksi antara pihak-pihak yang sama, OJK pasti bakal ngawasin dengan sangat ketat. Tapi di sisi lain, potensi imbalannya atau rewardnya itu ya masif. Ini kutipan langsung dari Sang Nakoda Maru, Pak Kurniawan Edi Cokro. Targetnya 5 triliun rupiah. Kalau mereka berhasil mengeksekusi bahkan separuh aja dari rencana ini, valuasi perusahaan yang sekarang ini bisa jadi kelihatan murah banget. Ini adalah pertaruhan pada visi dan kemampuan eksekusi dari tim manajemen baru. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan inti. Apakah GPSO ini adalah sebuah kasus metamorfosis langka yang bakal jadi studi kasus investasi sukses? Atau ini hanyalah sebuah pertaruhan dengan resiko yang terlalu tinggi? Jawabannya teman-teman, terletak pada keyakinan Anda masing-masing terhadap rencana besar grup Cokro dan kemampuan mereka untuk mewujudkan visi raksasa itu. Keputusan ada di tangan Anda.